break me down and make me weak again. After all, I called you my best friend, and I've been here, I know the story ends with broken hearts and us playing pretend. Tak bisa dipungkiri kalau Real Madrid adalah tim terbaik di dunia saat ini, di mana hal itu dibuktikan dengan raihan gelar UCL mereka yang terbanyak, yakni 14 kali. Dan bisa aja bertambah menjadi 15 andai mampu mengalahkan Dortmund di final Juni 2024 mendatang. Nah, salah satu yang membedakan Real Madrid dengan tim lainnya, tentu saja soal mental juara yang mereka miliki. Yap, dari waktu ke waktu, siapapun pemain yang masuk Real Madrid harus punya mentalitas juara setiap hari. Itulah mengapa kita sering sekali melihat Madrid ini kayak tim yang selalu telat panas. Maksudnya adalah Madrid ini akan semakin berbahaya justru ketika mereka tertinggal dan seperti santai alias gak mudah panik ketika diserang ataupun kebobolan. Dan terbukti entah berapa kali Real Madrid mampu menciptakan momen-momen keajaiban di akhir laga. Lantas kok bisa Real Madrid punya mentalitas macam itu? Dan hebatnya seolah itu menjadi tradisi. Untuk itulah kami akan mencoba membedah itu semua dari sisi penjelasan pakar-pakar psikologi ternama. Real Madrid, seperti yang kita tahu, sukses mengamankan gelar La Liga ke-36 mereka musim ini dan melaju ke final Liga Champions. Tentu, jika melihat lebih dalam, musim ini bisa dibilang cukup berat bagi pasukan Carlo Ancelotti. Gimana enggak? Sejak awal musim El Real sudah dihantam badai cedera sehingga mengharuskan Don Carlo melakukan tambal sulam di lini belakang. Belum lagi soal lini depan yang awalnya diragukan karena hanya punya Joselu sebagai satu-satunya real striker. Akan tetapi, segala keraguan itu akhirnya terbayar lunas dengan performa Real Madrid yang konsisten musim ini. Ya, apa yang terjadi dengan Madrid musim ini sebenarnya bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Karena bagaimanapun Real Madrid tetaplah Real Madrid. Mereka dikenal sebagai tim yang punya mental juara luar biasa. Sehingga acap kali kita melihat momen-momen ajaib yang cukup sulit dipercaya. Ya, bahkan sekelas Pep Guardiola pun mengakui kalau Real Madrid mungkin adalah satu-satunya tim yang gak mudah panik bahkan ketika digempur habis-habisan. Kemudian Pep dan banyak tokoh sepak bola lainnya mengakui kalau Real Madrid justru akan semakin berbahaya ketika mereka main dalam mode tertinggal. Dan tentu saja kita sudah melihat begitu banyak bukti yang memperlihatkan itu semua. Modric takes. It's a header from center. Made a couple of really good chances. And he's made a goal. Oh, how can you believe it? Rodrigo again. Unbelievable. Ya, melihat bagaimana Real Madrid yang seolah punya magis tertentu khususnya di Liga Champions, membuat banyak pihak penasaran. Kira-kira apa sih yang membuat misal pemain baru di Real Madrid seolah tiba-tiba punya mental juara yang luar biasa? Lalu Madrid adalah tim yang jago banget comeback, serta keluar dari situasi sulit. Dan situasi tersebut sering dinamakan sebagai resiliensi, yang artinya sebuah usaha untuk bangkit dari keterpurukan. Nah, menurut Dr. Anne Meston, Profesor Psikologi di University of Minnesota, resiliensi adalah kunci kesuksesan dalam hidup. Yap, karena hidup ini penuh dengan stres dan kesulitan. Dan orang yang tangguh dapat mengatasi kesulitan dengan lebih baik dan membangun kehidupan yang sehat dan positif. Itulah mengapa dalam sepak bola, Real Madrid sering dikatakan sebagai cerminan nyata dari resiliensi tersebut. Lebih lanjut, Dr. Martin Seligman, seorang psikolog Amerika, pendidik dan penulis buku self-help, berpendapat bahwa resiliensi adalah komponen kunci dari kehidupan yang kuat dan bahwa kepribadian yang kuat adalah kunci kehidupan dan kesuksesan dalam hidup. Dengan kata lain, bila nyambung lagi ke Real Madrid, berarti tim ini telah menerapkan resiliensi dengan baik, dan itu dibuktikan dengan fakta yang dilansir dari Forbes. Dalam sebuah artikel yang berjudul, Psikologi dibalik nilai klub Real Madrid yang tak tertandingi. Lalu jika kalian ingat pada tahun 2007 silam,
Sebagaimana dilansir dari AS, kalau Real Madrid bahkan pernah dikabarkan memboyong penasehat psikologi pembalap F1 dari tim McLaren, Lewis Hamilton, bernama Gary Speckman, di mana hal itu dilakukan untuk mengembalikan performa para pemain muda yang dianggap mengalami penurunan. Tentu saja ini menjadi bukti kalau Real Madrid benar-benar tim yang sangat menekankan mentalitas, karena bagaimanapun bermain untuk tim sebesar Real Madrid emang butuh yang namanya mental. Persatuan dengan filosofi bermain, pokoknya mental dulu digembleng, barulah setelah itu urusan lainnya. Di sisi lain, Jack Pitt-Brooke dari The Independent berkata bahwa selain mental, pengalaman adalah hal pertama yang dibutuhkan jika bermain di kompetisi level elit. Dan benar, Real Madrid memanfaatkan itu dengan baik sehingga mampu meraih banyak gelar baik di level domestik, Eropa, hingga dunia. Ia berkeyakinan teguh semua elemen Real Madrid tidak hanya membuat pemain Real Madrid kuat secara teknik, tetapi juga mentalitas pemain. Itulah mengapa Carlo Ancelotti berulang kali mengatakan kalau Real Madrid adalah tim yang sangat berbeda dari tim lainnya. Sebab di Real Madrid, mental untuk tidak pernah menyerah adalah hal yang utama. Sehingga inilah yang membuat Real Madrid akan semakin berbahaya jika mereka main dalam mode tertinggal. Dan ingat, Madrid ini nggak selalu main bagus, bahkan lebih banyak pragmatisnya. Akan tetapi di saat semua pihak mulai berpikir Madrid akan kalah, disitulah seringkali hal-hal tak terduga muncul. Kasarannya, mereka kayak nggak ngapa-ngapain dan kelihatannya tertekan abis, tapi tahu-tahu menang dan tahu-tahu juara, gitu kan? Ya pada intinya, dalam sepak bola tentu bukan hanya soal teknis semata, melainkan faktor non-teknis juga yang bisa membuat sebuah tim jadi konsisten. Mungkin Real Madrid tak sefilosofis Barca, Munchen, atau kini Manchester City. Dan mungkin Madrid adalah tim yang bahkan fansnya sendiri nggak tahu gaya main Real Madrid ini apa. Kadang possession, kadang counter, kadang high press, kadang juga parkir bus. Tapi itulah seninya Real Madrid, tim juara yang bahkan fansnya sendiri pun sampai bingung menjelaskannya. Bukan begitu fans Madrid yang budiman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.